Alhamdulillah. Tinggal kebas masih. Berarti mulainya iya, wajib ihtimam. Iya, wasaraf al-inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Fawajaba al-ihtimamu bihi wa sarful inayati ila solahihi wa takwimihi wa huwa a'ni al-qalba sari'ut taqallubi kathirul ittirabi. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Kalau segumpal darah ini rusak, maka seluruh jasad kita pun akan jadi rusak. Apa itu? Hati. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mementingkan, memperbaiki hati. Jadi skala prioritas. Kadang-kadang manusia itu yang dipoles apa? Casingnya. Kalau wajahnya kurang cakep didandanin, dibedakin, dipestikin. Tapi hatinya yang kurang cakep nggak pernah diperbaikin, nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Ini kebalik. Jadi kebanyakan manusia itu lebih mementingkan lahiriah, casing, jasad dibandingkan urusan hati. Padahal kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, wajib apa? Ihtimam bihi. Jadi wajib mementingkan urusan hati. Wasorful inayati ila solahi wa takwimihi, mencurahkan tenaga pikiran untuk memperbaiki hati dan meluruskan hati. Karena hati itu sangat cepat apa? Syariat taqallub, cepat bolak-balik. Kenapa kok dinamakan hati? Wama sumyal qalbu illa litaqallubi. Tidaklah dinamakan qalbu karena cepat baliknya. Labi itu, hati itu labil. Jadi gampang balik. Pagi bisa seneng, sore bisa benci. Itu hati. Sari'ut taqallub, sangat cepat kembalinya atau baliknya. Kathirul ittirab, banyak goncangannya. Hati itu labil. Hati inilah labil. Bisa jadi kita punya kawan dulu itu seneng, cinta sama kita, hanya karena suatu kesalahan sedikit itu jadi musuh, bisa membenci kita. Itu hati. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, hatta qala alaihi salam fihi innahu asra'u taqalluban minal kidri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati itu lebih cepat kembalinya dibandingkan kidir. Tahu kidir? Kidir itu yang dipakai masak, panci, kendil yang dibuat masak air, airnya mendidih, loh, itu kan cepat mendidihnya. Kalau ada ibu-ibu masak pakai kendil, kalau sekarang jarang orang pakai kendil.
Jawa. Istilahnya pakai panci lah, masa air pakai panci, mendidih, itu kan bergejolak. Ya kayak seperti itu hati. Hati itu gampang bergejolak, labil. Orang suatu saat seneng sama kita bisa jadi suatu saat benci. Sebaliknya orang yang tadinya benci sama kita pun bisa jadi mencintai kita. Itu namanya hati. Makanya jangan berharap ya, apapun kepada siapapun, karena pasti akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala natlubu syai'an illa anta ya mu'in. Ya Allah, kami ini tidak memohon kepada ya, siapapun, tidak minta apapun kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Idza tamat wa yalanuha wa kana ali salatu wassalam katsiran ma tad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW itu ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku atas agamamu. Kita boleh mempunyai hati yang labil, tapi satu permintaan kita kepada Allah agar Allah tetap senantiasa meneguhkan hati kita ala dinika, berpegang teguh pada agamanya Allah. Jadi jangan sampai goyah dalam masalah urusan agama. Makanya Rasulullah doa yang paling banyak dibaca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa yaqulu innal quluba baina usbu'aini min asabir rahman in syaa aqamaha wa in syaa azawha. Dan Rasulullah juga dawuh hati itu di antara dua jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Nah, jangan punya persepsi, asumsi Allah punya jari, nantinya main Allah dengan makhluk. Wah, salah ya. Sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadis, menyelisih makhluk. Jangan dibayangin Allah punya tangannya panjang, jarinya enggak. Jadi ini bahasa kinayah, bahasa metaforis. Jadi Rasulullah mengibaratkan jari itu hati itu diibaratkan sebuah dua jari. Dua jari ini kalau Allah kendaki bisa Allah luruskan, bisa Allah bengkokkan. Ya, hati juga begitu. Hati itu bisa lurus, bisa kenceng, juga bisa bengkok. Kayak jari itu bisa tegak begini, ya bisa miring begini. Sama dengan hati kita. Makanya Rasulullah hati itu seperti dua jari di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Ya. Awas jangan salah persepsi, nanti sampean gambarin Allah punya jarinya panjang, kukunya panjang, jangan. Ya. Ini bahasa metaforis. Nanti kalau pengen detail namanya ngaji balaghah bab tasbih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa kana alaihi salam idza halafa wajdada bil yamin yaqulu la wa muqallibal qulub. Nabi itu kalau bersumpah beliau dawuh la, tidak, wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Ya itu memang udah aturannya Allah. Dulu Rasulullah bencinya sama Wahsy itu kayak apa? Bunuh pamannya Nabi. Tapi di akhir hayatnya Wahsy masuk Islam, jadi husnul khotimah. Rasulullah cinta sama pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi
kecintaan Rasulullah tidak merubah imannya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu Allah. Jadi Allah itu mudabbirul umur, jadi yang mengatur skenario semua perkara itu ya Allah. Sutradara agung itu ya Allah. Jadi nggak bisa diatur. Laisa alaika hudahum walakin Allah di mayyasha. Bukan urusan kamu Muhammad memberi petunjuk pada mereka, tapi Allah itu bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala hakian an Ibrahim alaihissalam wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berdoa wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah janganlah engkau permalukan aku di hari dibangkitkan ya. Yaumala yang fa'umalu wala banun, hari dimana harta dan anak itu nggak ada gunanya. Kalau di dunia kita punya uang wani piro, jaksa hakim yang menyidang kasus kita itu bisa kita negosiasi. Kalau kita punya uang wani piro, hukuman aturan berat karena negosiasi jadi ringan. Itu kalau di dunia. Tapi di hadapan Allah di saat dibangkitkan dari kubur, bisa jadi Allah itu akan mempermalukan kita. Karena di hari itu harta yang kita miliki nggak akan bisa nolong kita. Anak juga sama. Yauma idzin la yanfa'u malu wala banu. Di hari itu harta dan anak itu nggak ada gunanya. Illaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang sowan menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat dari penyakit ya. Fahris kullal harsi rahimakallah ala an ta'tiya rabbuka bil qalbis salimi minasyirki wan nifaqi wal bid'ati wa munkaratil akhlaq. Maka fahris itu senanglah, cintalah dengan totalitas ala an ta'tiya rabbaka bil qalbin salim, supaya kamu saat sholat menghadap Allah itu bisa membawa hati yang salim, hati yang bersih. Selamat dari apa? Minasyirki, dari syirik, wan nifaqi, kemunafikan, wal bid'ati, dari bid'ah, wa munkaratil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang enggak baik. Mitlul kibri, sombong, riya, dengki ya, dendam, wal wish lil muslimin, nipu orang-orang Islam, wa asbah bidzalika, dan lain sebagainya. Wasta'in billahi wasbir wastahid wasyammir wakul kathiron, mintalah pertolongan kepada Allah, bersabarlah, bersungguh-sungguhlah. Wasyammir itu cancut tali wondo. Cancut tali wondo itu artinya harus siap, semangat. Syammir, suahis syammir wala tazal dzakirul maut wa inna nisyanahu dolalum mubinu. Wakul kathiron, banyakin doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami ya Allah setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Berikan kepada kami dari sisimu rahmat, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ini banyakin baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena kita itu nggak tahu Pak, ke depan itu akan terjadi apa, itu nggak ngerti. Hari ini semangat ngaji, bisa jadi besok karena ada kasus nggak mau datang ngaji lagi. Ini manusia, hati manusia itu memang labil ya. Gampang
goncang. Makanya kita minta sama Allah supaya apa? Supaya Allah tidak menyelewengkan hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, dan minta rahmat dari sisinya Allah. Sebab warahmatuka arja indana min a'malina, karena rahmatmu ya Allah itu lebih aku harapkan daripada amal kami. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, janganlah engkau halangi kebaikan yang ada di sisimu li syarri ma indana, karena keburukan yang ada di sisi kami. Walaupun kita masih banyak dosa, masih sering maksiat, tetap kita berharap maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang zalim. Jika bukan karena maghfirahmu, ampunanmu dan rahmatmu, maka kami ini akan menjadi orang-orang yang rugi. Fabidzalik wasafallahu ar-rasikhina fil ilmi min ibadil mu'minin wa iyyaka wal qaswah wa ya waladul qalbi wa jumuduhu hatta la ta'tara bil mau'idati. Nah, dengan hal itu Allah mensifati orang-orang yang tumancep di dalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun, jadi orang-orang yang ilmunya itu sudah menancap di dalam hatinya, itu selalu senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang dibaca ya. Karena apa? Karena seseorang itu tidak akan bisa mencapai kebenaran sejati kalau tanpa didasari ilmu. Alam yakni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa innallaha la tilladina amanu ila siratim mustaqim. Apakah tidak sampai alam yakni lilladina utul ilma, pada orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi untuk mencapai kebenaran itu harus ngaji, harus belajar. Karena di akhir-akhir ini banyak orang senang bertorekot tapi nggak doyan ngaji. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak ada faedahnya. Faedahnya sangat kecil. Faedahnya kecil. Cara wudhu nggak tahu, yang batalin wudhu nggak ngerti, nggak ngaji, senengannya wirid dikir, tapi nggak didasari ilmu. Jadi kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu itu amalnya tertolak, nggak diterima. Mau wudhu yang dibasuh kakinya dulu, ya nggak sah. Nah, kalau nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Kencing sembarangan, nggak cebok, habis kencing nggak cebok langsung sholat. Lah ini nggak bener, makanya ngaji. Jalan terbaik itu ngaji. Jalan terbaik itu ngaji. Jalan terbaik menuju Allah, abdurul turuq ilallah tariqat ta'lim wa ta'allum. Jagalah dirimu dari kerasnya hati, jumudul qalbi, waladul qalbi, kerasnya hati, hingga hati ini tidak menerima nasihat. Tanda-tanda hati keras itu nggak mau menerima nasihat saudaranya. Tanda-tanda orang selamat itu adalah mau menerima nasihat saudaranya di saat diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kalau Allah sendiri yang sudah memperingatkan, bahaya. Diingetin nggak mau, nggak denger, terus jangan mabuk tong,
Ntar kalau bawa motor bisa nyungsep terus saja mabuk, udah takdir Allah langsung. Pas mabuk bawa motor, akhirnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nauzubillah min dzalik. Cukup. Jam berapa? Setengah 11. Udah, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, menjadikan hati kita menjadi hati yang lunak, selalu ingat akan nikmat Allah. Nikmat Allah juga yang terpenting nikmat ya. Jangan diingat nikmatnya, ingat yang beri nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.